Salam teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik-baik ya sama hidup. Aku ucapkan makasih untuk semua yang udah mampir di channel Diskursus. Makasih juga udah dukung kami. Di video ini aku cuma mau bercerita dari yang pernah aku dengar tentang sesuatu yang kita namakan belajar. Hal yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, baik disadari atau tidak. Selagi hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya belajar. Ada kalanya kita belajar dari pengalaman. Misalnya saja, ketika kita sedang minum teh atau air yang dalam keadaan panas, dengan rada terburu kita langsung meneguknya, sehingga mengakibatkan lidah kita melepuh. Dan hal itu kemudian membuat lidah kita jadi tidak nyaman. Nah, dari pengalaman itu, kedepannya akhirnya kita lebih berhati-hati dan tidak lagi terburu-buru ketika meminum sesuatu yang masih panas. Walaupun itu hal kecil, tapi bukankah kita menyebutnya dengan belajar, teman-teman? Cerita yang mau kuutarakan mengenai belajar berasal dari seseorang yang sangat aku hormati. Suatu ketika aku lagi ngopi bareng sama beliau dan beberapa saudara. Lalu beliau mengajukan pertanyaan, apa sih belajar itu? Apa sih yang dilakukan ketika belajar? Pertanyaan yang kedengarannya sederhana, tapi aku pribadi waktu itu cukup ragu dengan jawabanku sendiri. Kalau di KBBI, belajar diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar berasal dari kata ajar, artinya petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya mengetahui. Dan yang dilakukan ketika belajar kan tidak hanya membaca, bisa juga dengerin penjelasan guru atau denger ceramah. Singkat katanya, karena aku ragu dengan hal itu, akhirnya aku bilang tidak tahu. Nah, lalu beliau menyampaikan, belajar itu mengandung 4 unsur atau 4 hal. Pertama, mengkaji. Kedua, memahami. Ketiga, memaknai. Dan yang terakhir, menjalani. Bila ada salah satu dari keempat hal tadi belum dikerjakan, maka belajar kita masih kurang atau belum sempurna. Katanya begitu. Di KBBI, mengkaji punya persamaan arti dengan kata memeriksa atau menyelidiki. Dari penjelasan yang kutangkap, mengkaji di dalam belajar berarti kita menyelidiki, memeriksa untuk mengetahui isi secara keseluruhan dari apa yang kita pelajari. Dicontohkannya begini, misalnya kita sedang mempelajari tentang minuman kopi. Maka hal pertama yang perlu kita selidiki di awal adalah mengenai bahan-bahan membuat kopi dan kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Dari situ, kita akan tahu bahwa kopi terbuat dari biji kopi yang dihaluskan. Ada yang dikasih gula, ada pula yang enggak. Lalu diberi air, baik itu air panas atau air dingin yang ditambahkan es batu. Di dalam kopi juga terkandung banyak mineral selain kafein, ada juga magnesium, kalium, natrium, antioksidan dan sebagainya. Nah, kurang lebihnya ini yang dibilang mengkaji. Aku ambil contoh lain. Misalnya kita sedang mempelajari tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang disingkat RUU PKS. Mengkaji dalam hal ini berarti kita berusaha untuk menyelidiki siapa yang membuat RUU tersebut dan memeriksa keseluruhan isi dari RUU-nya untuk mengetahui pasal-pasal apa saja yang ada di dalamnya dan bunyi dari ayat yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Setelah kita mengetahui itu semua, baru kita lanjut ke tahap berikutnya,
yaitu memahami. Di KBBI memahami punya arti yang sama dengan kata mengerti benar atau mengetahui betul. Memahami di dalam belajar berarti kita berusaha untuk mengetahui maksud dan tujuan dari sesuatu yang sedang kita pelajari. Pada kopi misalnya, kita berusaha memahami dibuat siapa dan untuk apa kopi tersebut. Kalau aku nggak salah, ada yang mengatakan kopi itu diciptakan Tuhan untuk menjadi teman bagi orang-orang yang menimba ilmu pengetahuan. Karena sebelumnya kita udah tahu bahan-bahan dan kandungan yang ada di dalam kopi, kita pun jadi mengerti bahwa tujuan kopi tersebut dibuat ternyata bisa jadi penambah energi dan melawan rasa kantuk. Bisa pula digunakan untuk memelihara otak, memelihara kesehatan otak biar tidak mudah pikun, atau memelihara kesehatan liver dan jantung. Bisa juga untuk mempertahankan berat badan ideal. Bahkan ada yang mengatakan bisa menurunkan resiko terkena penyakit seperti diabetes tipe 2 dan Parkinson. Selain itu kita juga tahu kalau kopi bisa membuat seseorang yang meminumnya jadi susah tidur, dada berdebar, meningkatkan tekanan darah. Sehingga orang yang mengalami gangguan tidur dan memiliki tekanan darah tinggi disarankan untuk tidak terlalu banyak meminum kopi. Nah, kurang lebihnya ini yang dimaksud memahami. Kalau pada RUU PKS, berarti kita berusaha memahami sebab dan tujuan dari dibuatnya RUU tersebut. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui keseluruhan isi, bunyi ayat, dan pasal-pasal di dalamnya, paling tidak kita jadi mengerti. Sebab RUU PKS dibuat karena semakin hari semakin banyak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Yang rentan jadi korban adalah anak dan perempuan. Belakangan hari lagi ramai dibincangkan mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah kampus, yang kini sudah menjadi rahasia umum. Yang jadi korban jelas mahasiswi dan pelakunya adalah dosen. Kasus ini banyak terjadi bahkan di kampus-kampus ternama seperti UGM misalnya, yang membuat si korban traumatik. Bahkan ada yang memutuskan untuk berhenti kuliah. Ada cerita bahwa beberapa korban malah dibully dan ditertawakan ketika si korban menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. Hal itu jelas menambah rasa traumatiknya. Tidak hanya di kampus, kekerasan seksual hampir merambah ke seluruh instansi pendidikan. Tentu termasuk di sekolah. Cukup ramai diberitakan ketika pelaku kekerasan seksual di sekolah dilakukan oleh seorang guru. Dan korbannya tidak hanya siswi, tapi juga siswa laki-laki. Beberapa hari lalu, juga diberitakan ada kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ada juga anak di bawah umur yang jadi korban kekerasan seksual, dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, seperti kakak, kakek, sepupu, dan tetangganya. Oleh karena itu, kita jadi memahami sebab mengapa RUU PKS perlu disahkan, karena kita mengerti bahwa tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menciptakan sistem, mulai dari pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak korban, pemulihan keadaan korban, hingga penanganan selama proses hukum. Nah, kurang lebihnya ini yang dimaksud memahami dalam unsur belajar. Setelah itu, baru kita memaknai, yang berarti memberi makna. Memaknai di dalam belajar lebih kepada hal atau nilai apa yang bisa kita ambil untuk diri kita dari sesuatu yang sedang kita pelajari. Bisa juga untuk mengetahui dampak dari sesuatu yang kita pelajari terhadap diri kita sendiri. Memaknai
Bisa pula berarti kita berusaha untuk mengetahui apakah yang kita pahami dari sesuatu yang kita pelajari itu cocok dan sesuai atau tidak dengan nilai dan prinsip hidup kita. Kalau kita contohkan pada kopi tadi, memaknai berarti apakah kita perlu ngopi? Mengapa kita perlu ngopi? Atau mengapa kita tidak perlu ngopi? Tentu hal itu tergantung bagaimana kita memberi makna pada kopi terhadap tubuh dan diri kita sendiri. Umpamanya, bagi aku yang ngopi misalnya, aku jadikan kopi sebagai teman di saat aku sendiri, dan kujadikan sebagai penghangat suasana di saat aku sedang beramai-ramai. Aku juga minum kopi agar kandungan mineral di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh tubuhku untuk memelihara kesehatan otak, liver, jantung, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak ngopi juga punya beberapa alasan. Misalnya, kita tidak ngopi karena kita mengalami kesulitan tidur, memiliki tekanan darah tinggi, dan dada yang sering berdebar. Sehingga ketika ngopi justru membuat keadaan tubuh dan diri kita makin memburuk. Sekali lagi berarti tergantung bagaimana kita memaknai kopi terhadap tubuh dan diri kita sendiri. Begitu pula dalam memaknai pada RUU PKS. Apakah RUU ini sudah sesuai atau tidak dengan nilai dan prinsip hidup dalam kehidupan kita? Nah, bila kita sudah temukan makna terhadap diri kita dari sesuatu yang sedang kita pelajari, maka yang terakhir, baiknya kita juga jalani. Menjalani berarti melakukan, mengerjakan, atau mengalami dari apa yang telah kita kaji, dari yang telah kita pahami, dari yang telah kita maknai. Karena kalau tidak salah, bagian yang paling sulit dan yang terpenting dari yang namanya belajar adalah menjalani atas sesuatu yang telah kita pelajari. Mungkin kita pernah mendengar, barangkali juga pernah melihat, ada orang yang berpengetahuan, berilmu, punya banyak wawasan, dan mengerti perkara-perkara sulit. Tetapi pola tingkahnya tidak sama, tidak sesuai dengan tutur katanya sendiri. Maka orang tersebut berarti belum menjalani dari apa yang telah dia pelajari. Ya, begitulah kira-kira teman-teman, 4 unsur dalam belajar: mengkaji, memahami, memaknai, dan menjalani. Ini sebenarnya sekaligus ajakan untuk diriku pribadi. Dalam belajar, baiknya kita perhatikan dan sekaligus mengerjakan keempat hal atau unsur tadi. Tapi teman-teman, keempat hal tadi bukan dimaksudkan sebagai suatu kebenaran tunggal. Tentu teman-teman boleh punya opini atau pendapat lain mengenai belajar. Di sini aku cuman mengutarakan cerita. Karena itu maafkanlah kalau kiranya cerita ini tidak terlalu berarti. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah berkenan nonton video ini sampai selesai. Alangkah senangnya bila teman-teman juga mau berbagi cerita dengan kami. Jadi silahkan, jangan sungkan untuk mengutarakannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.